buang poin. Kini jarak Milan dengan Napoli semakin jauh. Pelatih AC Milan Stefano Pioli menyesali hasil imbang yang diraih timnya saat melawan Cremonese. Menurutnya, hasil itu membuat selisih poin Rossoneri dengan Napoli semakin jauh. Milan menyambangi markas Cremonese dalam duel pekan ke-14 Serie A 2022-23 Rabu 9 November dini hari WIB. Skor 0-0 mewarnai laga di Stadio Giovanni Zini. Rafaelio dan kolega sejatinya tampil begitu dominan hingga menguasai 73% ball position. Sayangnya tidak ada yang bisa mencetak gol. Hasil imbang ini tidak cukup bagus bagi Milan yang tertinggal kian jauh dari Napoli dalam persaingan di papan atas klasemen sementara Serie A. Rossoneri kini terpaut 8 poin dari sang rival. Hasil imbang yang diraih Milan di markas Cremonese membuat Pioli merasa kecewa. Pasalnya selisih poin kedua tim sekarang semakin jauh. Ini banyak dan kami tidak menyukai klasemen, tetapi pada hari Minggu kami memiliki peluang untuk menang lagi, kata Pioli kepada DAZN. Musim masih panjang dengan banyak poin yang tersedia, tetapi kami tidak menginginkan celah ini. Kami harus menjadi pesaing bagi Napoli. Milan tampil sangat dominan dan punya peluang untuk mencetak gol, namun tak ada yang berhasil memecah kebuntuan hingga laga usai. Kami mengharapkan sikap ini, kami harus bergerak dengan baik, dengan waktu yang diperlukan dan memberikan solusi, ujar Pioli. Ini gagal meskipun kami memiliki peluang untuk mencetak gol. Rapor pemain AC Milan saat ditahan imbang Cremonese. Semua bapuk bingung tanpa arah. Milan tidak bermain sebaik biasanya, bahkan jauh di bawah level mereka. Rossoneri tampak kesulitan dengan absennya beberapa pemain kunci. Hasil imbang ini tidak cukup bagus bagi Milan yang tertinggal kian jauh dari Napoli dalam persaingan di papan atas klasemen sementara. Bagi Cremonese, tambahan 1 poin sudah cukup memuaskan. Skor imbang ini jadi konsekuensi performa buruk sejumlah pemain Milan yang bermain tanpa arah. Rossoneri tampak kesulitan tanpa kehadiran pemain-pemain inti yang terpaksa absen. Ciprian Tatarusanu 6,5. Tatarusanu tidak begitu sibuk karena Cremonese tidak banyak mendapatkan peluang matang. Dia hanya perlu membuat 1 penyelamatan, tidak ada peran berarti di laga ini. Fikayo Tomori 7. Tomori jadi salah satu pemain terbaik Milan di laga ini. Meski bermain sebagai bek tengah kiri, dia cukup aktif naik ke depan membantu serangan. 3 tackle bersih dan 3 duel udara dimenangi Tomori. Simon Kjær 6. Kjær memimpin lini belakang Milan dengan cukup baik. Cremonese tidak begitu aktif menyerang, jadi tugas Kjær tidak terlalu sulit. Dia membuat 1 tackle bersih dan memenangi 1 duel udara. Malik Thiaw 6. Laga ini jadi kesempatan bagus untuk Thiaw menambah menit bermainnya. Bek sayap muda ini cukup aktif membantu pertahanan. Thiaw memenangi 4 duel udara. Brahim Diaz 5. Diaz lagi-lagi tidak bisa membuktikan kualitasnya sebagai andalan Milan. Dia dipercaya turun sebagai gelandang serang, tapi justru terisolasi di lapangan. Diaz kehilangan bola sampai 5 kali dan hanya membuat total 28 umpan akurat. Ante Rebic 6. Kerja keras Rebic memang tampak menonjol, tapi itu saja tidak cukup. Dia jelas tidak cukup bagus untuk jadi bagian lini serang Milan. Rebic sulit mencari celah peluang, apalagi mencetak gol. Divock Origi 5. Salah satu performa terburuk Origi sejak berkostum Milan. Dia terlalu mudah kehilangan bola, tidak bisa mencari celah di pertahanan lawan. Pioli menariknya keluar karena hanya menyulitkan tim.
dua jalan terjal yang mungkin diambil oleh AC Milan demi perpanjang masa bakti Rafael Leao. Ada dua jalan yang bisa diambil oleh AC Milan untuk memperpanjang kontrak Rafael Leao. Kontrak Rafael Leao yang akan habis pada 30 Juni 2024 membuat AC Milan berusaha mati-matian untuk memperpanjangnya. Hal tersebut tak bisa dilepaskan dari performa apik winger asal Portugal itu pada awal musim 2022-23. Menurut laporan Sky Sport Italia, Leao adalah pemain penting di lini depan Rossoneri. Oleh karena itu, AC Milan berupaya memperpanjang masa bakti Leao agar tak dicaplok klub lain. Namun, upaya AC Milan untuk memperbarui kontrak Leao menghadapi kendala gara-gara dua permintaan yang diminta oleh sang pemain. Syahdan, dalam laporan Sempre Milan, andai mau tetap mempertahankan Leao, ada dua jalan yang bisa diambil oleh AC Milan meski berat. Pertama, AC Milan menaikkan tawaran gaji kepada Leao melebihi 7 juta euro atau setara 102 miliar rupiah per musimnya. Sebuah angka yang sejatinya sangat besar untuk AC Milan. Kedua, AC Milan membantu Leao dalam membayar ganti rugi ke Sporting CP atas persoalan sengketa kontrak. Tampak tenang saat gol Daniel, Paolo Maldini akui mengikuti saran Adriano Galliani. Paolo Maldini menggambarkan reaksinya terhadap gol putranya Daniel melawan Milan. Sang direktur Milan mengakui jika dirinya mengikuti saran dari Adriano Galliani. Rossoneri mengamankan kemenangan 2-1 atas Spezia pada minggu kemarin, tetapi membutuhkan gol telat Olivier Giroud untuk mendapatkan ketiga poin di San Siro ketika putra Paolo Maldini Daniel Maldini mencetak gol penyeimbang di babak kedua. Daniel dipinjamkan dari AC Milan dan menjadi anggota pertama keluarga Maldini yang mencetak gol dalam pertandingan kompetitif melawan Rossoneri. Sudah tertulis, kata Maldini saat upacara Golden Boy 2022 di Turin, seperti dikutip dari Milan News. Ironisnya, Daniel telah mencetak gol Serie A pertamanya untuk Milan melawan Spezia pada 2021-22. Tentu saja, ide saya adalah untuk menang dengan lebih mudah, bukan pada menit terakhir. Saya mengikuti saran Galliani sebelum Milan Monza, jangan bergerak selama seminggu, lanjut Maldini. Itulah yang juga saya lakukan selama pertandingan. Saya tidak menunjukkan emosi, tetapi sebagai seorang ayah, saya hanya bisa sangat bahagia. Galliani, mantan direktur Milan, telah menghadapi Rossoneri untuk pertama kalinya sebagai lawan 2 minggu lalu, kalah 4-1 di San Siro. Maldini dinobatkan sebagai direktur terbaik tahun 2022 di acara Golden Boy dan dianugerahi oleh mantan rekan timnya di Milan dan Italia Alessandro Costa Curta.